Salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Adagium inilah yang akan mengawali argumentasi kami bahwasannya hukum mampu menyelamatkan dan menyejahterakan rakyat dari kasus COVID-19 yang meningkat tanpa harus memberlakukan karantina wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim B Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Saya Michelle Jafla Renata selaku pembicara pertama, Melinda selaku pembicara kedua, Sinar Ainul Rahmah selaku pembicara ketiga. Pada perdebatan kali ini, kami berada di posisi kontra, akan memaparkan sejumlah argumentasi kritis kami, sekaligus akan menguraikan alasan dibalik menolak adanya mosi kita hari ini, yaitu pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown saat kasus COVID-19 meningkat. Sebelum masuk ke dalam argumentasi, izinkan kami untuk mendefinisikan mosi kita terlebih dahulu. Karantina wilayah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Di sini kami memiliki 3 urgensi utama. Yang pertama, filosofis, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan diberlakukan karantina, ini tidak akan menimbulkan kesejahteraan rakyat, yang dimana saat pandemi seperti ini, sebagian rakyat kehilangan mata pencariannya. Dan bila diterapkan karantina, maka ini hanya akan menimbulkan ketidakefektifan regulasi dan akan menimbulkan masalah baru, yaitu krisis ekonomi. Yang kedua, karantina wilayah atau lockdown tidak sesuai dengan nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena karantina terlalu membatasi ruang gerak masyarakat dan mengesampingkan dampak ekonomi di wilayah tersebut. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pasal 8 bahwasanya setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya negara lah yang akan membiayai sebagai penanggung jawab dari kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari selama kegiatan karantina wilayah berlangsung. Hal yang perlu kita telah adalah seberapa banyak kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi oleh negara pada saat karantina dan seberapa sanggup negara untuk memenuhinya. Kebutuhan tidak hanya tentang makanan pokok, namun juga termasuk biaya air, biaya listrik, biaya anak sekolah, dan bahkan masih banyak biaya lain yang perlu dikeluarkan pada saat di rumah. Yang salah satu contohnya adalah pengeluaran biaya kuota internet bagi sekolah yang menerapkan pembelajaran daring. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah negara mampu membiayai itu semua? Jawabannya adalah tidak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan pada bab 2 pasal 4 menyatakan bahwasanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Berdasarkan pasal tersebut pastilah belum bisa direalisasikan sehingga pemerintah membutuhkan solusi lain untuk mengendalikan kondisi penyebaran virus COVID-19 selain pemberlakuan kebijakan lockdown. Mengingat bahwasanya pemerintah tidak menjamin berbagai kebutuhan sehari-hari untuk jutaan keluarga di Indonesia dapat dipenuhi oleh dana negara, maka solusi yang paling tepat dilakukan menanggapi meningkatnya kasus COVID-19 adalah dilakukannya pembatasan sosial, yang nantinya solusi ini akan dibahas pada bagian penutup. Karena dengan diberlakukannya pembatasan sosial, maka di satu sisi ada upaya negara untuk menekan jumlah penyebaran COVID-19 dan di sisi lain juga ada upaya untuk tetap menjalankan roda perekonomian. Dampak COVID-19 pada perekonomian Indonesia pada tahun 2020 banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi ini yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Adanya PSBB membuat kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa berhenti, baik di bidang industri, perkantoran, sektor pendidikan, dan layanan publik, bahkan tempat makan, juga tempat pariwisata juga mengalami hal yang sama. Hal tersebut membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di Indonesia. Dampaknya antara lain terjadinya PHK besar-besaran, terjadinya penurunan PMI, manufacturing Indonesia, lalu terjadinya penurunan impor, terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor tersebut. Kerugiannya sekitar mencapai 207 miliar rupiah. Indonesia mengalami penurunan perekonomian pada sepanjang tahun 2020 karena adanya PSBB yang menumpukan kegiatan perekonomian Indonesia sehingga sangat tidak dimungkinkan kesiapan Indonesia untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah di 1 atau 2 tahun setelahnya. Lalu kita melihat urgensi pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown saat kasus COVID-19 meningkat.
Kita bisa menilai keberhasilan sebuah kebijakan bukan dengan mencobanya terlebih dahulu, melainkan dengan mempersiapkan kebijakan tersebut ketika diberlakukan. Saat kasus COVID-19 meningkat, sedikitnya ada 2 urgensi yang berkenaan dengan pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown, yang dimana diantaranya adalah yang pertama, kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada pasal 8 nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, ketika lockdown diberlakukan, maka pemerintah harus siap untuk memenuhi setiap kebutuhan yang telah ditetapkan pada pasal tersebut. Ketika lockdown, pemerintah pun menghadapi pandemik yang sama sekali membutuhkan rumah sakit, fasilitas kesehatan, jumlah tenaga medis yang cukup besar, dan tanggung jawab pemerintah ini akan bertambah dalam menunjang kebutuhan kehidupan setiap masyarakat yang mengalami lockdown. Adapun hal tersebut yang menjadi tanggung jawab pemerintah ialah setiap kepala rumah tangga dalam setiap daerah yang mengalami lockdown, dan tingkat kepentingan atau urgen serta kesulitannya akan menjadi lebih tinggi daripada menunjang fasilitas kesehatan dalam skala nasional tadi. Lalu yang kedua adalah ketidakmampuan perekonomian Indonesia dalam menunjang kehidupan masyarakat saat diberlakukannya karantina wilayah atau lockdown. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwasanya perekonomian kita pada tahun 2020 mengalami penurunan, sehingga apabila kita melakukan karantina wilayah atau lockdown saat ini akan mengakibatkan keburukan dari perekonomian kita saat ini akan menurun drastis, dan itu justru menjadi hal yang buruk bagi Indonesia ketika Indonesia tetap memperlakukan karantina wilayah atau lockdown tersebut. Demikianlah argumentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim B Fakultas Hukum Universitas Mula Warman pamit undur diri. Salam konstitusi.